Salam jumpa dengan Yulia Maria Fantil dari komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted. Selamat bertemu dalam video edukasi tentang anak gifted, atau yang biasa disebut cerdas istimewa. Video ini kami persembahkan bagi orang tua anak-anak gifted Indonesia atau siapa saja yang memang punya perhatian terhadap anak gifted. Video ini adalah tayangan ketiga dari tema kedua tentang karakteristik anak gifted. Dan tema kedua ini akan saya bagi menjadi 8 video atau 8 bagian yang satu persatu akan menjelaskan tentang karakteristik anak gifted. Karena itu tetaplah bersama kami dengan cara like, share, and subscribe agar Anda tetap bisa mengikuti video-video selanjutnya. Bila video-video sebelum ini kita membicarakan tentang pentingnya mempelajari karakteristik anak gifted sebelum kita berangkat ke psikolog, maka kali ini kita akan bicarakan satu persatu karakteristik itu. Dan video ini akan menjelaskan tentang pentingnya mengetahui bagaimana sebetulnya karakteristik kemampuan pikir tinggi, daya ingat yang kuat. Ya. Kemampuan pikir tinggi dan daya ingat yang kuat. Kita tahu bahwa individu gifted mempunyai kekhususan berpikir, yaitu kemampuan pikir yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kemampuan pikir yang sangat tinggi ini? Ini adalah kemampuan yang berbeda dari kelompok lainnya, yaitu dia mampu melakukan pemecahan masalah yang sangat inovatif, original, dan bisa menjawab berbagai tantangan dan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Di samping dengan kemampuan kreativitasnya yang tinggi, juga daya ingat yang kuat, maka semua ini akan menghasilkan sebuah karya yang original. Misalnya saja buku-buku yang ditulisnya, berdasarkan observasinya, berdasarkan penelitian, dan jawaban-jawaban yang sangat bisa membantu untuk memecahkan masalah serta memberi bantuan untuk perbaikan di masa yang akan datang, baik itu perbaikan dalam kehidupan sehari-hari maupun kemanusiaan, lingkungan, dan masalah-masalah sosial. Kemampuan pikir tinggi nanti kita jelaskan bagaimana, dan juga daya ingat yang tinggi. Kemampuan pikir tinggi dan daya ingat yang tinggi serta kreativitas akan menghasilkan sebuah karya yang orisinal atau temuan-temuan yang sangat orisinal. Inilah yang menjadi ciri dari seorang individu gifted. Karya-karyanya sangat inovatif dan mendahului teman-temannya atau kelompok lain. Sehingga kita bisa melihat bahwa karya-karya seorang individu gifted adalah ide-ide yang baru. Ia adalah produser ide. Kita bisa menyebutnya ia sebagai produser ide, bukan konsumer ide. Untuk kelompok lain adalah konsumer ide. Karena itu dia akan selalu berada lebih dahulu dalam berpikir, dalam bertindak, dalam menginginkan sesuatu daripada kelompok lainnya. Ini yang harus kita sadari, bahwa ia selalu ingin perubahan, pembaharuan, dan melakukan sesuatu yang sudah mapan, mengganti, merubah, dan membaharuinya. Kemampuan pikir tinggi, kreativitas berpikir, ditambah dengan daya ingat yang kuat, detail, sangat luas, bukan saja merupakan ciri yang positif dari seorang anak gifted, tapi juga kita harus waspadai apabila ia mengembangkan kemampuan ini tapi salah arah dan menyebabkan kecemasan-kecemasan.
Karena itu kita tetap harus mendampinginya agar dalam berpikir ia bisa sesuai dengan realita yang ada. Jangan terlalu jauh, karena dia bisa saja membuat teori-teori sendiri, padahal gudang pengetahuannya masih terbatas, sehingga teori-teori yang dihasilkannya tidak sesuai dengan realita. Ini harus kita perhatikan supaya anak tidak mengalami kecemasan atau masalah emosional. Saya juga menemui anak-anak yang mempunyai minat yang berbeda dari anak-anak lain, dan minat ini sangat jauh berbeda. Misalnya saja ada anak umur 5 tahun menjelaskan kepada saya tentang tata surya, atau anak 7, 8 tahun, 9 tahun bercerita tentang outer space, atau black hole. Tema-tema ini sangat disukai oleh anak-anak gifted. Juga dinosaurus, tentang bagaimana kehidupan dinosaurus dan mengapa dinosaurus bisa punah. Dia bisa menceritakan berjam-jam apa saja bentuk-bentuk dinosaurus, tipe-tipenya, dan bagaimana kehidupannya di kala itu, mengapa sampai ia punah. Ini adalah tema-tema yang sangat disukai oleh anak-anak gifted. Dan mereka mendapatkan ini dari misalnya saja internet, kanal-kanal di televisi yang menjelaskan tentang science, misalnya saja Geographic Channel, dan dia sangat tertarik pada hal-hal ini, terfokus ke sana, sehingga kehidupannya hanya dalam lingkup ini saja dan tidak berminat dengan hal-hal yang lain yang seharusnya dia pelajari, misalnya saja bersosialisasi, berbahasa yang baik. Kebanyakan yang tertarik pada masalah-masalah seperti ini, tema-tema ini, kemudian dia mengembangkan bahasa Inggris sendiri, dan dia bicara dengan bahasa sebagaimana yang dia lihatnya di televisi atau di internet. Sebetulnya kita harus waspada ya pada anak-anak seperti ini, karena akan menghambat perkembangan bersosialisasi, ya, dan bisa mengarah pada masalah emosi dan perilaku kelak. Dia bisa menarik diri karena tidak bisa berteman lagi. Bila saya tanya, sahabatmu siapa saja? Biasanya ia hanya menunjuk satu anak dan tidak bermain dengan anak-anak lainnya. Jadi dia di sekolah menyendiri atau hanya berteman dengan yang memang selevel menurutnya, yaitu bisa bercerita tentang minatnya, minat yang sama. Memang kadang kita sangat bangga dengan anak kita yang mampu bercerita tentang hal-hal yang dia ketahui, misalnya saja tentang begitu banyak tipe-tipe atau jenis-jenis dinosaurus, dan dia juga bisa menceritakan begitu banyak jenis-jenis pesawat terbang atau kapal selam, kapal laut, sampai detail sekali, sampai bagaimana spesifikasinya ia juga bisa mengetahui. Tapi ini semua akan menghambat perkembangan lainnya, karena di satu sisi dia berkembang sangat jauh, tetapi di sisi lain dia akan tertinggal. Dan ini perlu kita waspadai supaya dia mempunyai keharmonisan perkembangan yang baik. Yang hal lain, apabila kita melihat anak kita bercerita atau tertarik pada satu hal, hendaknya kita dengarkan, kita dampingi, dan kita arahkan agar apa yang dia pikirkan, dia kembangkan, bisa bermanfaat untuk pengembangan dirinya, juga realis. Kadang-kadang memang anak-anak itu banyak berfantasi, ya. Imajinasinya sangat kuat, sehingga apa yang dia temui bisa berkembang sangat fantastik, ya, futuristik sekali, tetapi kemudian tidak dikembangkan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat dalam kehidupannya. Ini perlu kita arahkan dan kita perhatikan
supaya anak kita bisa tumbuh harmonis, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berkarir, meniti karirnya dengan baik, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dia bisa menjadi leader atau pemimpin yang mumpuni. Akibat dari kemampuan pikir tinggi, ia mempunyai kemampuan metakognisi, ya. Yaitu metakognisi, dia membangun teori-teorinya sendiri, kemudian menghubungkan satu dengan lainnya menjadi teori yang baru. Ini masih kecil sudah demikian, dan seringkali temanya adalah tema kehidupan dan kematian. Ini seringkali juga membuat masalah emosi padanya, menyebabkan kecemasan. Misalnya saja, bagaimana seorang bisa mati, bagaimana semua orang mati dalam keadaan dalam kondisi seperti apa sehingga satu waktu orang bisa mati semua. Misalnya ada bencana alam, tabrakan beruntun, atau misalnya saja kapal terbang jatuh, kapal laut yang tenggelam, dan itu semua diceritakan. Ia mendapatkan informasi ini dari pemikirannya sendiri, yang kemudian kebetulan misalnya dia bisa mengeceknya dari internet atau dari televisi, ya. Apalagi apabila ia melihat berita-berita televisi tentang peperangan, bom dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan kecemasan yang sangat, karena dia kemudian akan mengembangkan apa yang dia temui ini menjadi sesuatu yang fantasi atau sesuatu pemikiran yang baru, yang lebih runyam, yang lebih parah dari itu. Ini bisa menyebabkan kecemasan. Saya ambil contoh misalnya saja, pada waktu itu terjadi peperangan di Irak. Amerika melakukan pemboman setiap hari di Irak. Dan anak saya berpikir bahwa akibat dari bom-bom yang dijatuhkan ini bisa masuk ke dalam bumi, dan di dalam bumi akan menyebabkan ledakan-ledakan yang pada akhirnya bisa menggoncangkan bumi. Seluruh bumi akan goncang, kemudian semua tanah masuk ke dalam lubang itu, dan air laut dari seluruh dunia akan masuk ke situ. Dan ini akan menyebabkan masalah kematian yang luar biasa dari seluruh dunia. Ini yang seperti ini yang tidak mungkin bisa menyebabkan ia menangis berhari-hari. Nah, yang seperti ini harus kita dampingi bagaimana realitanya sebenarnya. Ada anak-anak yang jika diajak pergi tidak mau, karena dia berpikir bahwa semua orang bisa mati karena naik mobil dan mengalami tabrakan beruntun. Ada juga yang tidak mau naik pesawat karena bisa jatuh. Atau kadang juga anak ini justru tidak mau makan. Karena apa? Karena dia berpikir kalau dia makan nanti dia besar, nanti dia tua, nanti dia mati. Dan akhirnya dia mogok makan. Atau ada juga yang dia minta kepada ibunya supaya adiknya yang lucu itu jangan diberi makan, supaya adiknya tetap kecil dan tetap lucu. Nah, tidak mau makan, kemudian mogok makan ini sambil nangis berhari-hari bahwa dia takut tua dan takut mati. Bagaimana sebetulnya kemampuan pikir tinggi ini? Dalam slide berikut ini kita akan lihat sebuah taksonomi Bloom yang akan menggambarkan tingkatan berpikir. Dalam taksonomi Bloom, cara anak berpikir bisa dengan dua cara. Bisa dari bawah yang disebut bottom up, bisa juga dari atas ke bawah atau upside down. Orang sering mengatakan bahwa kualitas pikir seseorang
akan menjadi semakin kuat apabila semua tingkatan kemampuan pikir ini dikuasainya. Sebetulnya kemampuan yang paling bawah yaitu menghafal, mengetahui sesuatu, dan mengaplikasikannya adalah kemampuan yang paling besar dari seorang individu, ya, dari seseorang. Sehingga ini adalah basis dari semua berpikir. Kemudian dia akan melanjut kepada kemampuan berikutnya yang di atasnya. Nah, ini kemampuan yang lebih sedikit. Jadi memang populasi terbesar adalah mempunyai kemampuan di bawah yang paling besar, kemudian dengan sedikit kemampuan di atas. Nah, ini perlu kita pahami karena akan juga kita harus memahami ini supaya kita bisa mengerti jalan pikiran anak kita. Mengapa demikian? Mengapa ada anak yang sangat susah belajar di sekolah dan dia maunya pelajaran-pelajaran dari kelas atasnya, bukan di bawahnya yang masih baru mengenal, kemudian menghafal dan mengaplikasikan, dan tidak mau juga belajar secara tahap per tahap. Nah, ini adalah sebuah ciri dari anak-anak dengan kemampuan pikir tinggi yang luar biasa, yang biasa disebut dengan anak gifted tinggi. Nah, kemampuan terbanyak dalam berkemampuan pikir ini adalah kita menghafal berbagai hal seperti nama-nama benda, tempat, tahun, dan sebagainya yang kita sebut sebagai pengetahuan. Melanjut ke atas, kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk kepentingan aplikasinya. Misalnya dalam membaca petunjuk penggunaan suatu alat. Setelah kita membacanya, kita memanfaatkan petunjuk itu untuk mengoperasikan alat itu. Ini disebut sebagai lower order thinking atau kemampuan pikir rendah. Sedangkan jika ternyata alat tersebut rusak, maka kita harus mencari akal agar alat bisa berjalan kembali dengan baik. Kita memeriksanya, mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kemudian kita berusaha mencari solusinya dan memperbaikinya. Ia dapat berfungsi lagi dengan baik. Yang kesemuanya adalah hasil dari utak-atik sendiri, tidak melalui petunjuk reparasi. Nah, fase ini di mana kita melakukan observasi, analisa, dan penarikan kesimpulan, lalu mencari solusi dan berkreasi, memperbaikinya, disebut sebagai kemampuan pikir tinggi atau higher order thinking. Jadi, ciri khas dari seorang anak gifted adalah dia melakukan observasi, analisa, kemudian penarikan kesimpulan, membuat evaluasi, mengkreasi sesuatu yang baru dari apa yang sudah dilihatnya. Ini semua adalah kemampuan yang original dari anak-anak gifted. Dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dia melakukan pemecahan masalah. Ini adalah higher order thinking. Sebetulnya seorang anak bisa sukses di sekolah andaikan ia mempunyai semua tingkatan berpikir ini, yaitu dari bawah, dari mempunyai pengetahuan, bisa menghafalnya, mengaplikasikannya, bisa melakukan pemecahan masalah. Tetapi ada juga anak yang hanya anak gifted, terutama gifted tinggi, hanya mampu sangat kuat, bukan hanya mampu, sangat kuat pemecahan masalah dan mengalami kesulitan dalam menghafal. Ini bisa saja terjadi pada gifted tinggi. Karena itu gifted tinggi sangat sulit sekolah pada waktu sekolah dasar, tapi pada waktu universitas dia sudah mulai bisa baik.
jika kita lihat misalnya perkembangan anak normal ya, usia 1 tahun hingga 2 tahun, ia bisa mengikuti ibunya. Misalnya ibunya menunjuk seekor burung dan ibunya akan tuh lihat ya, tuh lihat ya, ibunya menunjuk seekor burung, bu, kemudian si anak akan mengikuti burung, burung, anak juga mengikuti burung. Kemudian dilanjut dengan periode membeo. Ini adalah salah satu perkembangan yang masih tahap awal dalam perkembangan berpikir, yaitu mengenal dulu, kemudian bisa menghafalnya dan bisa mengaplikasikannya. Misalnya saja seorang anak diberitahu oleh ibunya bahwa apa yang ia lihat adalah sebuah kursi, dan kemudian dia bisa mengetahui bahwa benda itu namanya kursi, dan kursi itu untuk duduk, bukan untuk loncat-loncat ya. Nah, dia juga bisa mengetahui, kemudian membedakan antara kursi untuk duduk, menonton televisi, atau untuk makan, atau kursi di kebun, dan semuanya berbeda, masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Ini adalah perkembangan lower order thinking atau kemampuan pikir rendah, di mana dia bisa mempunyai pengetahuan, bisa membeda-bedakannya dan mengaplikasinya untuk kepentingan apa. Yang terjadi pada anak-anak gifted seringkali adalah usia masih sangat dini, misalnya mulai dari 6 bulan, 7 bulan, dia sudah bisa mulai menyebut mama, papa ya. Padahal anak-anak lain baru mulai 1 tahun, usia 1 tahun baru dada, dada, papa gitu ya. Nah, anak-anak ini kemudian sangat cepat bisa mengembangkan lower order thinking ya. Kemudian juga sangat cepat bisa mengembangkan higher order thinkingnya, kemampuan pikir tingginya, sehingga pada usia sekitar 3 tahun dia sudah mengoceh segala macam, bisa melakukan analisa-analisa, menyebutkan segala sesuatu dan menghubungkannya satu sama lain ya, membuat asosiasi, membuat kesimpulan dan sebagainya. Nah, ini adalah ciri seorang anak gifted yang sangat harmonis. Ada anak gifted yang terlalu banyak observasi, melakukan eksplorasi sehingga tidak belajar berbicara. Dia bisa menerima tapi sulit mengekspresikannya karena tidak melatih diri. Dia mendengar kemudian disimpan di kepala dan nanti pada suatu hari kelak akan dia ucapkan. Atau kadang-kadang dia sangat kreatif membentuk kata-kata baru, menggunakan kata-kata baru untuk suatu benda, dan itu dengan caranya sendiri. Misalnya saja, ini yang saya alami, misalnya saja anak saya minta kue yang verkade, biskuit verkade. Dia tidak menyebut biskuit atau biskuit verkade, tapi dia menyebut ada tulisan kecil di tempat yang segi 4. Itu kita harus tahu ya, harus menerjemahkan apa maksudnya. Atau misalnya dia minta jeruk ya, kita kasih jeruk, dia nangis. Apa maksudnya? Apa? Pisang. Kita kasih pisang, dia tidak mau. Ternyata dia minta minum sirup yang gambarnya ada jeruknya. Jadi dia tidak bisa menyebutkan sirup ya, tidak mengenal kata-kata. Jadi dia pengetahuannya sangat kurang ya, pengetahuan kurang, sehingga dia memang hanya hidup di dalam pemecahan masalah. Nah, ini akan menyulitkan dalam perkembangannya kelak. Daya ingat kuat ini misalnya saja memori dalam hal mendengar ya, mendengar kata-kata baru, menyimpan kembali, menyimpan kata-kata baru, kata-kata yang sulit, atau berbagai gambar-gambar yang ia lihat, atau apa yang dia pelajari dari televisi atau internet ya, kemudian semua masuk ke dalam memorinya.
dan akan bertahan lama, sangat lama di dalam memori. Ini dapat menghasilkan sesuatu yang sangat kompak, sangat luas, dan sangat excellent. Jadi anak-anak gifted yang mempunyai perkembangan sangat harmonis dalam hal berbicara, ia bisa menangkap segala macam kata, mulai dari kata yang sangat mudah hingga kata yang sulit. Dia bisa menyusunnya kembali, dan juga dia kemudian bisa melakukan pemecahan masalah, ya. Dari hasil observasinya dia bisa melakukan sebuah pemecahan masalah, dengan juga ditambah dengan penyusunan kata-kata yang sangat baik. Jadi penyajian dalam sebuah karya-karya buku bisa penuh dengan makna-makna yang sangat luas. Daya ingat yang sangat kuat ini sangat bervariasi. Mulai dari daya ingat yang kuat sampai yang sangat kuat sekali, yang kemudian disebut sebagai memori fotografis. Memori fotografis ini tidak semua anak gifted mempunyai, tetapi juga anak autis juga kadang ada yang mempunyai. Jadi ini kekhususan sendiri. Memori fotografis dikatakan demikian karena apabila misalnya dia melihat sesuatu, matanya itu seperti kamera. Dia bisa meregistrasi secara detail. Ini bisa kelihatan misalnya saja anak itu siang melihat kereta, baru dilihatnya sekali atau dua kali, dia sudah bisa menggambarnya secara detail. Atau dia begitu suka dengan sepedanya, kemudian dia bisa menggambarnya begitu detail, hingga rem dan pentilnya pun bisa digambarnya. Ini disebut memori fotografis, dan gambarnya disebut visual realism. Tapi tidak semua anak gifted mempunyai karya seperti ini. Visual realism tidak diwarnai dengan konsep. Ia sangat murni, merupakan registrasi dari matanya. Ya, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar misalnya saja. Jadi dia hanya memindahkan apa yang dilihatnya ke dalam sebuah gambar. Ini disebut visual realism. Visual realism bisa terjadi pada anak autisme karena memang ia tidak mempunyai, atau dia mempunyai keterbatasan kreativitas. Sedangkan anak gifted mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Inilah yang bisa membedakan bahwa visual realism pada anak-anak gifted bisa saja suatu kali berubah menjadi sebuah sajian karya-karya hayalan, ya, karya imajinasi, sebuah fantasi yang penuh dengan imajinasi. Nah, ini berbeda dengan kelompok autisme. Misalnya saja dia menceritakan tentang alien yang turun ke bumi dan mengacak-ngacak sebuah kota. Nah, ini adalah sebuah hayalan, bukan sebuah visual realism. Tapi kemungkinan besar dia juga mempunyai fotografis memori karena bisa menggambar sesuatu sangat detail. Nah, ini harus kita bedakan dan harus kita perhatikan, karena anak-anak yang punya memori fotografis ini juga mempunyai daya ingat yang sangat kuat, daya tangkap yang sangat kuat, dan bisa kadang-kadang baginya sendiri mengerikan, karena kemudian dia berpikir sampai hingga panjang, ya jauh, yang dalam bahasa Belanda disebut doordenken atau berpikir keterusan, yang bisa menyebabkan kecemasan. Masalah lain yang perlu kita hadapi adalah kita harus sangat hati-hati dalam memberikan sesuatu yang baru atau pelajaran yang baru kepada anak-anak kita yang gifted, karena dia mempunyai daya ingat yang sangat kuat, mempunyai kemampuan pikir yang tinggi, sehingga apabila kita salah memberikan, dan dia akan salah arah, dan ini tidak kurang efektif. Misalnya saja anak ini
dalam belajar berbicara, ya. Kadang-kadang kita menjawab, kalau dia tanya kita menjawab sembarangan, ya. Ditanya apa kita jawab seenak kita begitu, ya, maunya untuk lucu-lucuan, tapi ini bisa berbahaya karena dia akan menangkapnya dan akan ingat terus sampai kapanpun. Karena artinya kalau dia sudah mendapatkan sesuatu masuk dalam otaknya, sulit disetik. Saya sering mengatakan bahwa ajarkan yang betul, karena nanti kalau salah sulit menyetipnya lagi, ya, menghapusnya lagi sangat sulit. Jadi reprogramming untuk anak-anak gifted itu seringkali sulit. Apabila dia sudah besar, dia mengalami kecemasan, pergi psikolognya sendiri untuk mengajaknya berpikir ini, karena dia seringkali berbelit-belit dan dengan kemampuan pikir yang tinggi dan daya ingat yang sangat kuat, kemudian segala macam bisa diungkapkan dan menjawab atau menangkis segala sesuatu itu dengan yang seringkali tidak kita duga. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan dari anak-anak gifted, tetapi juga kita harus mewaspadai masalah-masalah yang bisa timbul. Kemampuan pikir tinggi dan daya ingat yang kuat ditambah dengan kreativitas memang bisa menghasilkan karya-karya excellent. Tapi kita sebagai orang tua dalam mengasuhnya juga harus mewaspadai masalah-masalah yang bisa ditimbulkannya. Biasanya masalah-masalah yang bisa ditimbulkannya ini kurang dipublikasi. Yang sering dipublikasi adalah bagaimana cara anak kita bisa menjadi seperti Einstein. Itu yang tidak mungkin. Karena giftedness atau keberbakatan adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tua atau dari garis di atasnya. Nah, ini kalau kita mengikuti hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak mungkin. Jadi kita belajar satu persatu tentang karakteristik ini, maksudnya adalah supaya kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi individu yang mumpuni, dan dia terbebas, atau setidaknya kita bisa mengurangi masalah-masalah yang bisa timbul akibat dari kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Demikianlah, sampai video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya.